Insight 7. Berpihak pada dua pihak. What we think, what we talk. Dalam berbagai konflik, seringkali mereka yang berselisih pendapat ternyata sama-sama benar. Memahami perbedaan, mencari pandangan yang sama, mencari sisi benar yang sama. Konflik adalah sesuatu yang normal dalam interaksi sosial, termasuk di lingkungan kerja. Bahkan, konflik menunjukkan bahwa masing-masing pihak adalah orang-orang yang berprinsip dan berpendirian, bukan asal bekerja. Jika mayoritas konflik diakibatkan oleh komunikasi yang buruk, berarti penyelesaiannya memerlukan komunikasi yang baik. Dalam konflik yang paling parah sekalipun, solusi bisa didapatkan melalui komunikasi yang baik. Dalam organisasi, konflik, khususnya perbedaan pendapat, justru terkadang bisa menjadi penuntun dalam menemukan solusi, kreativitas, bahkan inovasi. Sebaliknya, organisasi yang menghindari konflik dan adem ayem justru seringkali stagnan, monoton, tidak berkembang, dan hanya menjalankan rutinitas apa adanya. Pada dasarnya, sumber konflik bermula dari keinginan tertentu yang disampaikan secara keliru. Di lingkungan kerja atau organisasi setidaknya ada 3 interaksi, yaitu hubungan dengan superior, dengan sesama rekan kerja, dan dengan subordinate. Cara menyampaikan keinginan ke atasan tentu berbeda dengan cara menyampaikan keinginan ke bawahan, begitu pula dengan ke sesama rekan kerja atau peer. Konflik dan konfrontasi mulai terjadi saat keinginan atau tujuan seseorang tidak bisa terpenuhi atau pendapat dan maksud seseorang tidak diterima. Bagaimana komunikasi yang baik bisa menyelesaikan situasi tersebut? Dalam menghadapi konflik dan perbedaan pendapat, komunikasi yang baik menghindari komunikasi yang konfrontatif dan menggunakan komunikasi yang persuasif. Cari alasan yang tepat supaya bisa menjelaskan secara tepat. Komunikasi persuasif selalu tidak dimulai dengan menyampaikan kebutuhan atau kepentingan diri sendiri, tapi mendahulukan kepentingan lawan bicara atau kepentingan yang lebih luas. Intinya, tidak langsung menyatakan kepentingan dan keinginan diri sendiri. Dalam konteks perusahaan atau organisasi misalnya, sebaiknya dikedepankan kepentingan perusahaan dan organisasi. Mengapa saat atasan memberikan teguran surat peringatan atau SP kepada bawahannya sering terjadi konflik? Karena kepentingan atasan ditonjolkan dan kepentingan bawahan sama sekali diabaikan. Dalam komunikasi yang baik, tidak langsung disampaikan kepentingan diri sendiri, tetapi justru kepentingan lawan bicara diutamakan. Jelaskan dari sudut pandang atau situasi lawan bicara. Prinsip kebiasaan kelima atau seek first to understand, then to be understood yang disampaikan oleh Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People berlaku di sini. Kesediaan untuk mengutamakan pihak lain merupakan kunci sukses komunikasi dalam mengatasi konflik, karena konflik terjadi saat kedua pihak bersitegang mempertahankan kepentingannya masing-masing. Objektivitas. Cara berkomunikasi dalam situasi konflik adalah menghindari subjektivitas. Pembicaraan diarahkan pada objektivitas supaya permasalahan dapat dilihat secara objektif. Tujuannya adalah saling memahami bahwa pertikaian yang terjadi disebabkan oleh perbedaan pendapat, bukan masalah antar pribadi atau individu. Banyak pertikaian terjadi berlarut-larut, bahkan makin parah, karena inti permasalahan tidak dicari secara objektif dan spesifik. Alih-alih menemukan titik temu, seringkali yang terjadi justru perbedaan pendapat makin besar. Solusi untuk meredakan konflik adalah mencari titik temu tentang inti permasalahan. Makin duduk persoalan atau inti dari permasalahan yang diperdebatkan dikenali, makin jelas langkah penyelesaiannya. Jika perdebatannya tentang pekerjaan mana yang dipermasalahkan? Apakah cara kerja, atau prosedur kerja, atau hasil kerja? Jika masalahnya tentang hasil kerja, perlu ditelusuri lagi hasil kerja seperti apa yang dipermasalahkan.
makin spesifik, dan makin mengerucut pada satu inti persoalan, makin mudah masalah diselesaikan. Apapun perdebatannya, bawalah pada inti permasalahannya secara objektif. Berpihak pada dua pihak berarti mengenali duduk permasalahan secara objektif. Fokuslah kepada penyelesaian masalah yang diperdebatkan, bukan pada dua pihak yang berdebat. Positive Conflict Management. Konflik biasanya terjadi karena perbedaan pendapat atau cara pandang. Sesuatu yang berbeda memang tidak bisa disamakan atau dipersatukan. Oleh karena itu, penyelesaian terbaiknya adalah memahami perbedaan yang ada, mulai mencari pandangan yang sama, serta mencari sisi benar dari kedua pihak. Carilah sisi positif dan temukan maksud baik dari kedua belah pihak. Inilah yang dimaksud dengan berpihak pada dua pihak. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan terfokus atau active listening dapat membuat kita menemukan sisi benar dari suatu pertentangan pendapat, mencari hal-hal yang bisa disepakati bersama, hingga akhirnya menghasilkan solusi dalam menyelesaikan konflik. Pendekatan seperti ini dinamakan Positive Conflict Management. Istilah ini diperkenalkan oleh Profesor Dudley D. Kahn, PhD, seorang profesor bidang komunikasi dari University of New York, Amerika Serikat. Beliau banyak berperan sebagai mediator yang menangani berbagai konflik masyarakat. Sebagian pengalamannya ditulis dalam buku berjudul Managing Conflict Through Communication yang diterbitkan oleh Pearson 2014. Kita bisa menggunakan berbagai taktik komunikasi positif untuk mengatasi konflik. Konflik sesulit apapun bisa diselesaikan. Kuncinya adalah memahami situasi dan tujuan masing-masing pihak. Inti komunikasi efektif yang berpihak pada dua pihak dalam penyelesaian konflik adalah mencari titik temu penyelesaian masalah dari dua pihak, memahami perbedaan yang ada, dan mulai mencari pandangan yang sama dengan mencari sisi benar dari kedua pihak untuk mendapatkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Kasus nyata komunikasi kepemimpinan di tempat kerja. Memenangkan kepentingan bersama. Dalam perusahaan, tidak mudah mencari solusi untuk perbedaan pendapat mengenai kebijakan perusahaan. Untuk menemukan sisi benar dari suatu perbedaan pendapat, pertama-tama kita perlu menemukan pandangan yang sama, sebelum kemudian menemukan hal-hal yang bisa disepakati bersama sehingga tercapai win-win solution. Perbedaan pendapat bisa terselesaikan dengan baik jika kedua pihak yang berbeda pendapat diarahkan untuk menyampaikan maksud baiknya. Dalam beberapa kasus yang pernah saya tangani, pihak-pihak yang berbeda pendapat ternyata sama-sama benar. Keduanya memiliki dasar pemikiran yang benar dan bertujuan baik. Salah satu contohnya adalah ketentuan seragam kerja di perusahaan. Peraturan seragam memang ditujukan untuk menyeragamkan semua karyawan dengan ketentuan yang sama. Namun, dalam konteks bisnis, ternyata perusahaan perlu mempertimbangkan pandangan dari sisi customer atau pelanggan. Dari pengamatan saya, selama aktif dalam kegiatan Asosiasi Perusahaan Retail Indonesia atau APRindo, saya melihat banyak perusahaan dari berbagai bidang bisnis seperti kuliner, fast food, bank, fashion, penerbangan, dan berbagai perusahaan yang terkait dengan layanan publik melakukan kebijakan khusus terhadap baju seragam, khususnya menyangkut pasar konsumen muslim yang terus meningkat. Mempertimbangkan jumlah membership, pengunjung, dan pelanggan muslim yang jumlahnya cukup besar, banyak perusahaan retail menerapkan seragam hijab bagi karyawati muslim. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi customer service untuk membangun hubungan dengan mayoritas pelanggan muslim. Pertimbangan tersebut mempertemukan titik temu antara peraturan perusahaan dan tujuan perusahaan. Pertimbangan tersebut saat ini telah diterapkan oleh banyak perusahaan dan tidak lagi menjadi perbedaan pendapat karena sudah terbukti menunjukkan hasil yang baik terhadap customer relationship. Kunci komunikasi yang efektif untuk mengatasi perbedaan pendapat seringkali ditemukan dengan cara mengedepankan kepentingan bersama kedua pihak dan para pihak yang terkait, termasuk para pemangku kepentingan atau stakeholders.